Mari Bapak Ibu, saya akan ajak kita sama-sama belajar mengenai bersinar ya Bapak dan Ibu ya. Saya mencoba bergumul mengenai bersinar Bapak dan Ibu. Dan saya rasa ini bersinar ini udah cukup banyak dibahas ya, ini menurut saya ya. Kan seenggaknya retret itu judulnya sudah Let's Shine ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi saya ajak kita lihat ke Yesaya 62 ayat 1 dan 2 Bapak dan Ibu ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu boleh jawab ya. Bapak Ibu ingat nggak kira-kira titik terendah dalam kehidupan Bapak dan Ibu itu kapan? Ini boleh dijawab ya, dijawab sendiri ya. Terus waktu itu Bapak dan Ibu kemana? Mencari siapa? Di mana? Ya, atau bahasa sekarang tuh healingnya kemana Bapak dan Ibu? Ya, oke. Nah sekarang kita lihat ya, Yesaya 62 ayat 1 dan 2 ya. Kita baca sama-sama. Apa Bu? Tiap hari, tiap menit ditelepon. Ya, jadi yang belum dengar Ibu, buat Ibu itu ternyata TTM dan Monas ya. Dan itu nggak bisa healing kalau menurut Ibu Panglima ya, karena setiap hari ditelepon terus ya. Oke. Di Yesaya 62 ayat 1 dan 2 ya. 2:1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti matahari, keselamatannya menyala seperti obor di malam hari. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu. Ya, jadi dari ada 3 bagian gitu yang akan didoakan, kita isi cawannya, yaitu bersinar, harum dan indah ya. Dan pertama itu bersinar Bapak dan Ibu ya. Nah bersinar ini gimana Bapak dan Ibu ya. Kita ingat di kitab Kejadian tadinya gelap, lalu Tuhan itu berfirman dan jadi terang ya. Kelihatannya sederhana ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Ibu Panglima udah sering bahas ya bagaimana caranya kita meradiasi, menyatu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi saya sekarang ini tergerak itu istilahnya gini ya Bapak dan Ibu. Pertanyaannya, seberapa terang hidup kita Bapak dan Ibu? Ya. Karena saya percaya ada satu standar ya, standar terang dalam hidup kita ya, yang ketika kegelapan itu menutupi seluruh bumi, nah ada titik terang ya, dan terang itu membuat semua bangsa seluruh dunia datang kepada terang itu ya. Jadi seperti apa ya, kita tahu di Alkitab ada Yusuf, seluruh dunia kelaparan, seluruh dunia datang ke Mesir karena Yusuf Bapak dan Ibu ya. Nah jadi poinnya apa Bapak dan Ibu? Nah kita sudah melakukan banyak, kita sudah doa 24 jam gitu Bapak dan Ibu. Tapi saya ingin ajak untuk kita ini tidak cepat menyerah Bapak dan Ibu ya. Jangan terlalu cepat berharap bahwa ini adalah doa semalam ceria yang terakhir ya. Siapa tahu kita masih akan berlanjut lagi Bapak dan Ibu ya. Bahkan jumlahnya akan makin banyak, amin Bapak dan Ibu ya. Nah tapi standar terangnya ya, standar terangnya itu harusnya sampai apa? Sampai terangnya seperti matahari Bapak dan Ibu ya. Ada terjemahan yang bilang seperti itu ya. Sampai seluruh dunia itu berbondong-bondong datang mana? Ke Mahanaim Bapak dan Ibu ya. Ke Mahanaim harusnya ya. Sampai seluruh dunia begitu mendengar ada ibadah Mahanaim langsung teng gitu ya, online ya. Yang follow itu mungkin 10 juta, 15 juta gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, kata Ibu Panglima 100 juta ya. Ibu Panglima udah bikin profetik ya, bahwa presiden-presiden dengerin, tunduk ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya. Di sini itu dikatakan oleh karena apa? Oleh karena Sion. Ya kenapa? Karena kita Bapak dan Ibu ya. Sion itu siapa gini Bapak dan Ibu ya. Ini dikatakan ini ada Yerusalem dan ada Sion. Ya, Yerusalem itu biasalah gereja, anggap aja lah ya gitu ya. Nah Sion itu ternyata apa Bapak dan Ibu? Sion itu adalah bukit ya atau gunungnya ya. Dan itu bicara mengenai apa? Pemuji dan penyembah Tuhan katanya ya. Kata siapa? Kata Bill Johnson Bapak dan Ibu ya. Ini bukan saya pewahyuan saya pribadi, saya ATM dari Bapak Bill Johnson ya. Nah kenapa Bunda? Iya
Lucu ya. Iya, ya memang ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, misalnya seperti apa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu tahu nggak hari-hari ini lagi ada konser di Singapura ya. Dan itu katanya itu kenapa? Kenapa sih? Oh iya, sukacita ya. Ya. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, ada penyanyi dari Amerika namanya Taylor Swift ya. Terus dia itu konsernya miliknya di Singapura ya. Dan pemerintah Singapura itu bikin deal ya, sehingga apa? Sehingga Taylor Swift itu nggak boleh ke Filipina, nggak boleh ke Indonesia. Jadi hanya bikin di Singapura saja. Ya, dan katanya itu yang datang itu jutaan Bapak dan Ibu. Dari mana? Dari Indonesia, dari Filipina ya. Dan itu katanya sampai apa? Sampai Pak Luhut itu bilang gini ya, nanti Indonesia bikin tandingannya gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi poin saya apa Bapak dan Ibu? Poin saya gini ya, harusnya orang itu nggak mencari hiburan harusnya. Harusnya orang itu mencari Tuhan. Amin nggak Bapak dan Ibu? Ya, harusnya mencari bagaimana ketemu dengan Tuhan ya, sampai datang berbondong-bondong ya. Nah, contohnya apa Bapak dan Ibu? Menurut saya ini contohnya ya, katanya itu Toronto Blessing ya, boleh ke halaman berikutnya ya. Kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang membahas gini ya, katanya menurut dia, peristiwa apa yang terbesar dalam kekristenan dalam 100 tahun ya. Terakhir ini katanya Toronto Blessing ya. Tapi ya Bapak dan Ibu nggak percaya juga nggak apa-apa, karena kan ada yang bilang mungkin Azathrit gitu ya. Tapi ceritanya gini Bapak Ibu, bayangin ya. Bayangin gini, ada suami istri ya, Ibu Heidi sama suaminya si Roland. Nah, mereka melayani di Mozambik, di mana Afrika, di negara terpencil termiskin di Afrika. Ya. Singkat cerita mereka pelayanan berapa tahun dan mereka ini stres dan sampai pada titik yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu lagi mau kemana. Mereka udah tidak mau lagi melayani. Di sini ada yang pernah mau keluar dari Mahanaim? Ya, saya juga pernah kalau saya. Ya. Gini. Tapi gini Bapak dan Ibu, ya, itu Heidi Baker itu punya PhD teologi, tapi dia udah nggak mau melayani. Dia bilang gini, saya mendingan kerja di Kmart, Kmart itu kayak Indomaret gitu Bapak dan Ibu, daripada melayani. Ya. Dia itu kena sakit paru-paru, pelayanannya ditutup sama pemerintah, ya, pemerintahnya komunis, terus kena radang paru-paru sampai 2 paru-parunya itu kena radang, ya. Dia udah nggak punya duit, ya. Lalu dia mau kemana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu kalau mengalami seperti itu kemana? Kalau di Alkitab ada, ya, bahwa apa? Orang yang kena masalah, sakit hati, kecewa, dikejar penagih utang, datang ke Gua Adulam, ya. Nah, tapi pada waktu itu, ya, Ibu Heidi Baker itu datang ke Toronto Blessing, ya. Duit kagak punya, jadi gimana? Modalnya kamera. Kameranya siapa? Kameranya suaminya, ya. Katanya dijual, ya, kamera kesayangan gitu ya. Kayak mungkin pasti Alfa kan sayang kamera mungkin dulu ya. Nah, tapi Roland itu benar-benar dia jual kamera supaya apa? Supaya istrinya itu bisa beli tiket, ya. Dan itu dia udah gak punya tenaga sampai di airport di Los Angeles gitu ya, dia sakit gitu ya, karena dia gak punya tenaga. Singkat cerita dia datang ke Toronto Blessing, ikut kebaktian, disamber Tuhan. Ketemu Tuhan di Toronto Blessing. Jadi poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya worth it gak? Layak gak dia menginvestasikan uangnya yang terakhir untuk datang ke Toronto Blessing? Ternyata layak. Dia disamber Tuhan, dia itu katanya gak bisa jalan sampai 7 hari. Ya, jadi 7 hari itu maksudnya dia tuh masih bisa ini ya, pokoknya dari hotel balik ke tempat ibadah, misalnya di sini di lantai 5, dia gak bisa jalan, dipapah gitu ya, diangkat, digotong ya. Nah, lalu singkat cerita gini Bapak Ibu, singkat cerita dari satu perjumpaan itu, satu encounter itu, dia ini ketemu Tuhan, lalu dia mengerti tugasnya, panggilannya balik ke Mozambik untuk memberi makan anak-anak. Dia memberi makan dari 5.000, 10.000, 12.000, bahkan satu bangsa, jutaan ton katanya, dokumentasinya. Katanya sudah merintis 11.000 gereja katanya. Jadi gini Bapak dan Ibu, poinnya, standar bersinar yang saya dorong, saya ajak kita ini minta, kita gumuli sama-sama adalah sampai orang-orang bule yang stres gitu ya, yang udah nggak tahu mau pelayanan di mana, datang ke sini, minta ketemu Tuhan.
ketemu Tuhan di sini balik dan membawa lawatan di negara mereka. Seperti apa? Zaman mungkin Azusa Street dan lain sebagainya. Ya, dan ini contoh-contoh aja Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu dengar ya kebanyakan itu di Amerika ya. Kenapa? Memang salah satu destiny Amerika tuh tanah revival. Ini di halaman berikutnya itu di Asbury ya yang baru ya. Asbury itu pokoknya singkat cerita ada pujian penyembahan Bapak dan Ibu. Ya kira-kira 2 minggu, 3 minggu lah dilawat Tuhan. Mereka pujian penyembahan 24 jam. Sampai orang-orang berdatangan ya antri dari mana-mana ya. Dan ada beberapa lagi, ada Pensacola ya, terus ada orang sakit datang ke TB Joshua ya, ke tempatnya TB Joshua ya. Jadi ini beberapa suasananya Bapak Ibu ya. Kalau yang kecil itu apa? Yang kecil itu di revival namanya Pensacola, Florida ya. Di Florida itu tempatnya itu 2.500 Bapak Ibu, tapi dari pagi ya, dari jam 1 pagi orang itu udah ngantri kayak gini Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk ibadahnya jam 6, jam 7 ya. Begitu mereka buka pintunya, itu orang langsung lari, itu penuh hanya dalam 1 menit, Bapak Ibu. Ya, tempatnya 2.500 ya. Nah, jadi saya ajak ya Bapak dan Ibu apa? Untuk mengingini sama kita bersinar seperti ini. Yuk cepet aja. Saya cuma punya 2 ayat ya dan 1 kesaksian ini ya. Nah, lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, saya percaya ada ke halaman berikutnya ya. Nah, saya diingatkan dengan Musa Bapak dan Ibu. Ya, saya percaya kita udah dengar, kita sudah sering praktekkan, kita perlu ketemu dengan Tuhan Bapak dan Ibu ya. Jangan cuma ketemu dengan HP, WhatsApp, Instagram ya, tapi ketemu dengan Tuhan Bapak dan Ibu. Ingini sampai benar-benar ketemu, sampai kita bisa membawa perubahan Bapak dan Ibu ya. Dan di ayat ada Yesaya 60 itu dikatakan gini ya. Ayat pertamanya itu bangkit dan menjadi terang. Ya, bangkit itu gimana Bapak Ibu? Ya, bangkit itu saya percaya salah satunya adalah lupakan keadaan kita tapi lihat kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, seringkali kita lihatnya kepada kondisi kita. Jadi apa? Kita marah, kecewa, sungut-sungut dan akhirnya bete ya, mau ninggalin pelayanan ya. Tapi kalau kita bangkit harusnya kita lihat Tuhan, cari Tuhan ada di mana, Tuhan bekerja di mana dan kejar di situ Bapak Ibu ya. Saya juga diingatkan ya, sebenarnya yang sederhana gitu ya. Ini saya tuh dilihatin bagaimana orang itu mukanya bisa bersinar ya. Salah satunya itu sederhana baca Alkitab Bapak Ibu. Ya, contohnya mungkin Pak Luki ya rajin baca Alkitab ya, mukanya bersinar ya seperti Musa gini Bapak Ibu ya. Ini kan amin ya. Tapi saya berdoa jangan Pak Luki aja, kita semua amin ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya buat saya ini ya saya tuh ada pergumulan ya gitu ya. Ketika saya dapat jawaban ini kan menurut saya tuh aduh Tuhan ini sederhana banget ya baca firman. Alkitab ini kan semuanya udah tahu gitu ya. Sementara orang dapat pewahyuan tuh misalnya saya kagum ya pewahyuan Pak Samuel ya. Mesbah satu bangsa. Dalam hati saya ini baca Alkitab ini. Terus Tuhan tuh bilang gini ya. Ya bagianmu ya mungkin begitu gitu loh. Kenapa? Karena mesbah satu bangsa dimulai dengan mesbah satu orang Bapak dan Ibu. Dengan apa ya? Salah satunya baca Alkitab Bapak dan Ibu ya. Nah, terus nanti gini Bapak dan Ibu, ketika kita ketemu dengan Tuhan ya dan ngalamin Tuhan akan ada levelnya di mana seperti apa? Seperti Yusuf ya. Seluruh dunia ada masalah tapi Yusuf satu-satunya yang punya jawaban. Seluruh dunia punya pertanyaan tapi satu-satunya Salomo yang gak bingung dengan semua pertanyaan. Seluruh dunia, seluruh orang berhikmat bingung dengan pertanyaannya, mimpinya si Nebukadnezar. Ya, tapi Daniel punya pertanyaannya. Nah, terangnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau kita udah punya terang pribadi, bagaimana Bapak dan Ibu kita menuntun banyak orang kepada kebenaran ya. Menurut saya ini sederhana ya. Ada Musa. Nah, Musa itu mengimpartasikan kepada 70 tua-tua ya. Yesus sampai kepada 70, 100, 20 dan 500 murid-murid ya. Ini sudah sering dibahas ya. Paulus bahkan mengajar di Asia sampai seluruh Asia mendengar Injil Bapak dan Ibu. Nah, ini ayat terakhir ya, benar terakhir ya, penjaga bangsa. Nah, Yesaya 62 Bapak dan Ibu ya. Yesaya 62
Di atas saya bacakan aja. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, jangan biarkan dia tinggal tenang. Sampai apa? Sampai ia menegakkan Yerusalem dan ia membuat Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi. Jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Terlepas daripada itu target yang luar biasa besar gitu ya menurut saya, ya. Kita ini kalau di ayat ini ya, kita ini kerjanya apa? Ngingetin aja, ngingetin Tuhan, ya. Tiap hari datang ke Tuhan. Tuhan ini janjimu, ini katanya lawatan 100 tahun, engkau dulu buat di sini. Sampai Tuhan yang membuat Bapak dan Ibu, ya. Saya percaya memang ada bagian kita Bapak dan Ibu, tapi ya saya percaya kita itu jangan jadi istilahnya jangan jadi putus asa dengan apa? Dengan situasi kondisi kita yang apa? Yang mungkin memalukan, minder dan lain sebagainya, penuh dengan dosa dan sebagainya, ya. Tapi biar Tuhan yang mengerjakannya, ya. Kenapa? Karena ini janji Tuhan, ya. Dan kuncinya apa? Katanya ada Yesaya 60, ada Yesaya 62, ya ini 62 tadi ayat-ayatnya, ya. Tapi di tengah-tengah antara Yesaya 60 dan 62 ada Yesaya 61. Yaitu apa? Roh Kudus turun, ada api Tuhan, ada Pentakosta ketiga.